Dewansari berkesempatan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Jaya 2, yaitu Ibu Nurseha. Apa kabar Bu Nurseha? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kabarnya? Alhamdulillah Bu Nurseha. Terima kasih banyak atas waktunya nih, memberikan waktunya mengizinkan saya untuk mewawancarai Ibu Nurseha sebagai tugas modul 3.1 saya. Insya Allah dengan mungkin sedikit pemahaman dan mohon maaf apabila tidak kata-katanya kurang tersisih ya. Saya berterima kasih banyak Bu, Ibu sudah mengizinkan saya juga. Ini ada beberapa pertanyaan Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pijutan moral yang ada di sekolah ini? Ya, baik. Biasanya dalam menangani kasus-kasus tersebut kita mengidentifikasi dulu, ya mengidentifikasi permasalahan apakah itu dilema etika atau pijutan moral. Ya biasanya saya mempelajari dan menyimpulkan dari kasus tersebut sehingga kita dapat menyimpulkan untuk tindak lanjut menangani kasus tersebut. Baik, jadi Ibu yang Ibu langkah awal pertama itu mengidentifikasi permasalahan dulu ya Bu ya. Iya. Selama ini bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan di dalamnya, itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Iya. Kalau kita ada di menangani kedua kasus tersebut, biasanya kita mengumpulkan dulu informasi. Ya, dengan informasi yang cukup, lalu kita mempertimbangkan di antara dua kasus tersebut, sehingga kita dapat mengambil keputusan yang bijak, yang intinya untuk kepentingan bersama. Ya, tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan pihak yang bersangkutan. Jadi prioritas utama itu tetap mengacu kepada kepentingan kebersamaannya. Karena kebersamaan itu kan pola kita menuju suatu kesuksesan gitu. Baik, jadi langkah-langkah atau prosedur apa sih yang sudah Ibu lakukan selama ini untuk memecahkan kasus-kasus tersebut? Biasanya saya mengambil langkah itu pertama menganalisis ya dampak dari permasalahan tersebut, ya apakah itu negatif atau positif dalam kasus tersebut yang berkaitan dengan etika moral ya, berdasarkan pada peraturan yang berlaku, dan biasanya dari kasus tersebut kita mengutamakan kepentingan bersama. Jadi Ibu pemikiran jangka panjangnya ya yang Ibu utamakan ya. Jadi hal-hal apa aja nih Bu yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang sudah Ibu lakukan dalam kasus dilema etika ini? Ya, biasanya kita yang pertama itu yang menggali informasi. Ya, lalu kita memanggil secara personal yang permasalahan yang mereka ada, lalu kita bertanya apa saja masalah-masalah yang mereka jadikan acuan ini, lalu kita membuat atau membukukan ya. Jadi setelah kita memanggil atau bertanya kepada yang bersangkutan yang mempunyai kasus tersebut, lalu kita bukukan sebagai arsip kita juga ya, untuk pembelajaran kita ke depannya. Baik ya Bu ya. Ada tidak sih Bu tantangan dalam mengambil keputusan yang sudah Ibu lakukan? Ya, biasanya kalau tantangan itu pasti ada ya, apalagi dengan kasus dilema etika yang mana perasaan dan keadilan itu pasti. Ya, perasaan dan keadilan, bagaimana kita memperlakukan dari kasus tersebut sehingga tidak ada perbedaan di antara keduanya, sehingga kita dapat menangani kasus dengan tidak menaruh perasaan dan keadilan itu sendiri ya. Jadi perasaan versus keadilan ya Bu ya. Apakah Ibu memiliki kendala atau jadwal tertentu nih Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kalau untuk jadwal tidak, tetapi ketika kita mendapatkan suatu
permasalahan atau suatu kasus tentang dilema etika, biasanya kita memecahkan pada waktu itu juga. Ya, jadi kita tidak ada jadwal khusus untuk menentukan atau menangani kasus dilema etika. Oh, baik. Kalau begitu Ibu menyelesaikannya di tempat itu juga ya, dan tidak memiliki sebuah jadwal yang khusus gitu ya Bu ya untuk menyelesaikannya. Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Ya, biasanya yang pertama kita ketika menghadapi kasus tersebut, yang pertama kita mengidentifikasi ya, lalu kita bertanya, memberi pertanyaan-pertanyaan, lalu kita mencari solusi. Ya, karena bagaimanapun sebuah kasus itu kan harus ada solusi yang harus kita temukan, kenapa terjadi kasus tersebut. Baik ya Bu Nurseha ya. Terus ada faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu nih dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, kalau di sini alhamdulillah kita punya guru bidang kesiswaan. Jadi sebelum masalah itu sampai ke saya, biasanya ditangani dulu sama bidang kesiswaan tersebut. Ya, nanti ketika bidang kesiswaan sudah menangani, sudah kalau misalkan sudah ketemu titik temunya, ya sudah tidak kita permasalah. Tapi ketika masih ada kendala, baru kita panggil ke sini atau kita bertanya. Terima kasih banyak nih Bu Nurseha atas waktunya, sudah mengganggu kesibukan Bu Nurseha dalam menjalani tugas sebagai